Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Herman Oswin. Sebelumnya teman-teman salam sehat, salam profit ya teman-teman. Buat teman-teman yang profit oke, yang belum profit tetap sabar. Karena kalau teman-teman di sini santai, pasti cuan akan datang. Nah hari ini saya mau membahas tentang technical buff doge ya. Ke arah mana sih buff doge ini? Apakah ke arah to the moon? Apa buff doge to the earth ya? Teman-teman bisa bisa saya sharing berdasarkan technical analisis saya. Sebenarnya kalau di kripto tuh apalagi di coin margin tuh sebenarnya kalau technical tuh sekedar technical lah ya. Bisa ditembus sama market maker, bisa ditembus juga atau ke atas atau ke bawah. Jadi sebenarnya ini hanya gambaran yang dari saya. Nah, teman-teman nanti juga bisa pertimbangkan. Nah, di sini tuh bukan ajakan beli atau jual, tapi teman-teman yang sebagai holder atau sebagai yang baru mau masuk atau yang udah masuk kemarin beli di pucuk harus gimana. Nah, kalau saya lihat dari Pukoinnya ya teman-teman, kalau saya lihat dari Pukoinnya teman-teman bisa lihat. Nah, untuk buff Dogecoin itu lagi tekanan memang jual ya teman-teman lagi dilihat. Nah, mungkin karena gini kemarin ya di video sebelumnya kalau teman-teman perhatikan bahwa biasanya tuh holder lama yang udah cuan nih kira-kira terus takut dibanding nanti makin turun lebih baik mengamankan cuan satu. Yang kedua, yang orang trader yang kemarin naik, kemarin buy, kok diajak turun lagi takut cut loss. Terus kemudian yang nggak yakin nih apakah nih Buff Coin ini bertahan atau malah naik gitu loh. Nah, kalau dari cara pandang saya melihat sini kalau misalkan teman-teman dari awalnya masuk untuk tujuannya apa. Kalau teman-teman masuk untuk tujuannya trading, ya teman-teman lihat kalau misalkan udah memenuhi stop loss ya teman-teman ya teman-teman cut. Karena kalau trading atau seorang trader kalau misalkan kita nggak disiplin dengan stop loss kita ya gimana kita mau akan cuan. Tapi kalau teman-teman masuknya sebagai holder, teman-teman sebagai holder maupun mau gimana pun caranya mau diajak turun sampai dalam, teman-teman percaya sama developernya, ya teman-teman tetap hold. Malah teman-teman nanti akan nambah di titik-titik mana nih yang harus perlu nambah muatan. Nah, itu yang paling penting. Nah, di sini kalau saya sendiri gimana? Kalau saya sendiri tuh sebagai holder dan juga di Buffalo Coin saya ada sebagai trading. Yang tradingnya saya itu memang saya loss. Saya cut loss gak? Ya, kalau misalkan udah memenuhi stop loss saya cut loss. Tapi kalau yang buat invest saya itu saya nggak cut loss. Kenapa? Saya buat long term dan saya juga beli di harga bawah. Ya, teman-teman. Jadi kita perlu lihat kita mau trading atau kita investor. Jadi kalau misalkan lihat dari trading, kalau misalkan udah memenuhi stop loss, silakan ya. Stop lossnya berapa beda-beda karena kalau misalkan di saham sama atau di kripto teman-teman beda. Kalau di saham kan 5%, di kripto gimana? Kalau saya di kripto, kalau buat trading ya itu kita bisa lihat biasanya saya 20 sampai 40% baru saya cut loss. Karena kalau misalkan di trading kan teman-teman 5% ya maksimal ya di saham. Kalau di sini kalau saya 20 sampai 40%. Kembali lagi teman-teman bisa ikutin bisa enggak karena tergantung teman-teman hilang berapa persen dari portofolio teman-teman. Nah, kalau saya mau share itu yang ini teman-teman. Secara teknikal. Nah, teknikal 4 jam ya, 4 jam saya melihat memang dari ukur dari melalui Fibo, kemudian 4 jam ya. Terus kita garisin ya dari yang tertinggi sampai terendah itu terbentuk gini teman-teman. Angka support terkuat sebenarnya di 07 kali 3202. Jadi sebenarnya ini kemarin sempat kesentuh sana, sempat naik, kesentuh lagi. Biasanya sih dari pengalaman kalau misalkan dia sampai 4 kali bertahan di situ berarti dia support yang terkuat. Tapi kalau dia jebol bisa jebol sampai nolnya 7 kali, belakangnya 2. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi nolnya 7 kali, belakangnya 2. Kalau teman-teman yang mau input maksudnya mau entry ya, kalau mau tunggu kita lebih baik tunggu nggak apa-apa. Kalau misalkan buat trader kita tunggu sampai 0,7 kali 2. Tapi kalau misalkan teman-teman holder, teman-teman mau tetap tambah silakan, tetap teman-teman mau lihat tunggu sampai bawah juga silakan. Tapi kalau lihat dari chartnya itu seperti ini teman-teman, bearish
metrical triangle. Jadi ke arah kalau misalkan dia breakout turun yang tadi saya bilang, teman-teman bisa lihat di angka 000 sampai 3202 turun, dia akan turun ke bawah ya tadi saya bilang bisa jebol sampai ke 0,7 kali 2 ya. Jadi sebenarnya di sini tuh kembali lagi teman-teman, ini saya hanya gambaran saya, kembali lagi ke keputusan ke teman-teman. Teman-teman kalau saya pribadi saya belum sama sekali saya jual yang buat investor karena saya bilang saya hold sampai jadi naga. Karena saya lihat, tapi saya juga ada akun lain yang buat saya buat trading aja. Buat trading kalau memenuhi saya bilang stop loss saya stop loss. Stop loss itu dimana kita bisa siap kehilangan. Jadi setiap orang stop lossnya beda-beda ya. Jadi jangan samain dengan saya, jangan samain dengan yang lain. Kalau misalkan di saham, kalau saya stop loss di saham selalu 5%. Jadi kalau udah sentuh 5% saya akan cut loss kalau buat trading. Nah, kembali lagi teman-teman, semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman dan sebagai pertimbangan buat teman-teman. Dan sini saya bilang bukan buat ajakan beli atau jual, tapi kembali lagi buat teman-teman bisa di review. Ingat, jangan selalu gampang terpancing panik selling karena ikut-ikutan. Nah, saya juga melihat Buffalo Coin gimana teman-teman. Sebenarnya koin meme itu kalau koin meme tidak ada projectnya itu hanya koin meme. Tapi kalau saya lihat koin meme ini kalau ada projectnya jelas itu akan tadi bilang ada NFT ya, dan akan ada staking dan akan ada yang perkembangan nanti metaverse ya. Jadi saya lihat di sini bukan hanya koin meme lagi di Buffalo Coin. Makanya kenapa saya masih percaya di developer ini, tetap bahwa kalau developernya kerja jujur, kita holder saya sendiri ya, saya tetap setia di Buffalo Coin. Walaupun saya bilang selalu saya ada cadangan koin-koin yang lain yang baik, saya bilang target saya sampai akhir tahun tuh 50 sampai 100. Jadi hari ini porto saya koinnya walaupun ada yang merah tapi tetap ada yang hijau karena saya bilang kita sebar ke banyak koin dan jangan memang hanya ngandalin satu koin. Tapi bukan berarti kita sebagai ngevote di koin-koin lain, tetap kita dukung project developer, tetap kita percaya. Oke. Sekian dari saya, semoga teman-teman channel ini bisa bermanfaat, teman-teman bisa subscribe, bisa share, bisa like, bisa komen. Oke. See you at the top. Bye.